Alright, so hi semuanya. Nah, kali ini kita akan menjawab satu persatu komentar yang masuk ke YouTube channel saya mengenai sastra Inggris. Jadi di YouTube channel saya, jika teman-teman mengecek di video-video sastra Inggris, itu ada beberapa komentar-komentar yang masuk dari teman-teman yang sebagian belum sempat saya jawab, dan saya akan membuat video ini untuk menjawab hal tersebut satu persatu. So let's go. Saya akan bacakan pertanyaan. Yang pertama adalah, pengen banget masuk sastra Inggris tapi takut kalau soalnya saya nggak pintar, ntar bakalan kesusahan gimana ya? Well, kalau saya pribadi saya begini. Justru karena kita belum pintar makanya kita masuk. Kalau kita sudah pintar mungkin kita nggak perlu lagi kuliah. Nah, itu yang pertama. Kedua, sebenarnya nggak masalah kalau kita belum benar-benar menguasai. Justru karena kita belum bisa makanya kita kuliah. Kalau kita sudah bisa, kita kuliah, ya kita nggak belajar apa-apa. Lulusnya gampang, tapi jadi nggak belajar. Tapi kalau kita dari yang nggak bisa, kita kuliah dan kita sungguh-sungguh, berarti progresnya lebih besar. Lebih bisa mengalami manfaat yang lebih baik. Jadi, saya nggak merasa menjadi sebuah hambatan. Asalkan kita memiliki determinasi, semangat, dan komitmen yang bagus untuk belajar dengan sungguh-sungguh. So, that's my answer. Next, ada yang mengatakan bahwa, oh, saya takut ketuaan karena saya kelahiran tahun 98. Baru mau lulus, ntar gimana jadi ketuaan? Well, nggak masalah sih. Sekarang zamannya sudah nggak peduli usia, kita udah nggak terlalu masalah usia. Yang penting kita kuliah, kita lulus, ya nggak masalah. Toh, ngapain juga mikirin orang ngomongin kita tua dan sebagainya. Oke? Next, banyak yang bilang ngapain kuliah sastra Inggris, mending les privat aja. Cara lengkapannya gimana kak? Oke. Well, begini, banyak jurusan ya. Contohnya kayak jurusan IT, atau jurusan psikologi, atau jurusan lain-lainnya. Semuanya ada kursusnya. Tapi ada juga kuliahnya. Nah, pasti beda dong. Kalau yang kursus dengan yang kuliah pasti beda. Kalau yang kursus berarti belajar secara general. Kalau yang kuliah berarti belajar sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke detail sedemikian detail mungkin sehingga kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan mereka yang sedang kursus. Itu ya. Jadi seperti itu. Mau kuliah yang gampang lulus apa ya? Mungkin nggak ada sih. Jadi semua kuliah itu ya gampang kalau memang sungguh-sungguh atau memang suka. Dan semua kuliah itu jadi susah kalau memang kita nggak menikmati jurusannya. Selanjutnya, oke, saya masuk ke video yang lainnya. Kita masuk ke mau masuk sastra Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris gimana tuh? Well, ya tergantung. Kalau sama sekali nggak bisa dari nol, saya nggak menyarankan karena akan susah. Tapi kalau Anda bisa dasarnya, sudah mengetahui dasarnya, meskipun belum lancar, ya nggak masalah. Justru karena kita belum bisa, makanya kita kuliah. Kalau sudah bisa, nggak perlu kuliah. Harusnya seperti itu. Tapi, ya minimal punya dasar lah, supaya bisa mengikuti perkuliahan dengan gampang. Next-nya adalah, kita lihat lagi pertanyaan yang lainnya. Bang, dulu kuliah di mana? Oh ya, sekarang lagi ngambil sastring semester 1. Kadang mikir takut salah jurusan, takut bosan dan sebagainya. Saya dulu kuliahnya di Jakarta, di Binus University. So, itu dulu kampus saya. Sekarang kamu lagi semester 1, takut. Oke, buang pikiran-pikiran negatif. Kamu lebih baik stay positif. Sudah mengambil kuliah, lebih baik. Kalau kamu merasa itu adalah jurusan yang kamu sukai dan kamu serius, ya silakan berkomitmen, dedikasi waktu, dan jaga kamu punya proses sehingga tetap berjalan di area yang baik. Jadi kamu tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Oke ya. So, tetap semangat. Next, jadi merasa makin salah ngambil jurusan. Well, jangan merasa demikian. Justru kamu harusnya menjaga itu motivasi supaya kamu menjadi yang terbaik lulusnya nanti. Karena saya punya beberapa teman yang lulus sastra Inggris seperti saya. Mereka bisa sukses. Jadi nggak masalah, nggak perlu takut kok. Lagi pula, begini, kalau kamu kuliah dengan benar, akan terbantu. Kuliah tidak selamanya juga menjadi tolak ukur keberhasilan. Banyak orang yang kuliahnya tidak bagus, tapi setelah lulus kuliah, sukses. Dan kebanyakan orang seperti demikian juga. Saya punya teman-teman yang tidak bagus, tapi kuliahnya bagus. Setelah lulus ya bagus, sukses.
Tapi bukan berarti Anda jadi malas-malasan gitu. Karena Anda malas belum tentu berhasil ya. Anda rajin belum tentu berhasil juga. Tapi kalau Anda malas lebih mungkin nggak berhasil. Meskipun ada juga beberapa. So keep working hard. Next, bisa nggak S1 pendidikan bahasa Inggris, ambil S2 hubungan internasional? Soalnya dulu kalah ngambil hubungan internasional dan sastra Inggris. Saya mungkin nggak bisa menjawab hal tersebut karena kamu perlu mengecek S2-nya di mana kampusnya, persyaratannya bagaimana. Balik lagi, masing-masing univ dan masing-masing jurusan memiliki persyaratan yang berbeda-beda. So you better check the requirements to make sure or to find out if you are fully eligible or qualified for that specific major. Next, Bang, kalau jurusan pendidikan bahasa Inggris bisa nggak kerja di Kemlu? Mohon jawabannya. Balik lagi, hal-hal seperti ini semuanya saya rasa bisa ya. Nggak ada yang nggak bisa kan. Tinggal masalah persentasenya besar atau kecil. Bisanya gimana? Mungkinnya gimana? Sangat mungkin, kurang mungkin, dan sebagainya. So, double check again. I am not the right person to answer that. Karena mungkin beda area, beda persyaratan, beda kualifikasi dan sebagainya. So please double check. Tapi kalau memang mereka menghendaki kemampuan bahasa Inggris, harusnya kamu bisa terima. Tapi kalau mereka memiliki kemampuan di luar dari bahasa Inggris, then you need to ask yourself whether you have those required skills. Kak, berarti pendidikan bahasa Inggris lebih bagus daripada bahasa Inggris? Sastra Inggris lebih bagus daripada bahasa Inggris? Kak, juga. Tergantung kamu mau ngarahnya kemana. Karena masing-masing memiliki program yang berbeda. Kita masuk ke video lainnya. Saya cek yang pertama. Kalau jadi duta besar bisa nggak, Kak? Sama lagi, barangkali. Sama. Kamu kayak itu seperti bertanya gini. Saya kalau ngambil jurusan sejarah, bisa nggak gue jadi guru bahasa Inggris privat? Bisa. Kalau memang memiliki kemampuan menjadi guru bahasa Inggris. Nah, kalau jadi duta besar bisa nggak, Kak? Bisa. Kalau kamu memenuhi persyaratannya. Tergantung dari persyaratan menjadi duta besar. Apa yang menjadi persyaratan duta besar? Kalau dia meminta kamu lulus S1 di bidang tertentu, ya kamu penuhi hal tersebut. So if you have a goal, if you want to become a certain person, to have a certain job, you need to know the requirements. Dan itu yang menjadi faktor penentu kamu mau ngambil jurusan yang mana. Biar nggak salah pilih jurusan. Itulah gunanya menentukan masa depan. Because your future or your choice of major is determined by your career dreams. Next, Bang, kalau jurusan sastra Inggris bisa nggak kerja jadi sekretaris di perusahaan gitu? Bisa. Balik lagi persyaratannya dicek. Tapi saya punya teman yang jadi sekretaris di perusahaan dan lulusan sastra Inggris, berarti harusnya bisa. Next, kita lihat lagi di komentar-komentar selainnya. Apakah jurusan sastra Inggris itu bisa bekerja di hotel? Ya, Bang. Ataupun di apartemen. Bisa. Saya punya teman lulusan sastra Inggris dan kerja di hotel. Kak, kakak kuliah sasing? Ya, saya sasing dulunya. Lulus 2016. Halo Kak, saya mau nanya, jika ingin menjadi diplomat, lebih baik mengambil konsentrasi di linguistik atau literatur ya? Diplomat, sebenarnya kalau sastra Inggris itu mengambil dua-duanya. Kita kan mengambil linguistik dan literatur, tapi mungkin ada univ yang memiliki jurusan peminatan. Kalau saya merasa sih dua-duanya sih oke, selera kamu aja. Literatur kamu akan dilatih untuk berpikir secara kritis, secara lebih puitis dan sebagainya, menganalisa film dan sebagainya. Tapi kalau di linguistik kita lebih rapi secara bahasa. Tapi saya rasa itu cuma subjektif, jadi saya rasa tidak masalah sih mau kemana. Kalau pribadi ya, kalau pendapat saya, kalau kamu tanyakan, for me, doesn't matter which one. Linguistic or literature, they all will help you. Oke, saya masuk ke video selanjutnya. Kak, saya itu tertarik sekali dalam bahasa Inggris. Awalnya memang nggak suka, namun malahan lebih senang sekarang listening. Meski saya bukan lulusan sastra Inggris. Good. Tahun ini terima jadi maba prodi sastra Inggris. Semoga nggak salah pilih dan mampu menyelesaikan studi. Good luck. Salam kenal Kak, salam kenal juga. Oke.
Alright, so basically that's it everyone, and thank you so much. Jika ada pertanyaan mengenai sastra Inggris, boleh komentar ke video ini. Nanti kita akan bikin lagi video lanjutannya. Saya akan bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Okay? So my name is Alessandro. Thank you so much, and I will see you again in the next video. Don't forget to subscribe, like this channel, and also share this video with your friends. And don't forget to follow our Instagram account at aea.englishcenter. Instagram, aea.englishcenter. So we will share many useful posts, a lot of useful information that can help you improve your English skills. Or maybe if you are preparing for your IELTS if you are preparing for your IELTS exam, you can also follow our account because we are sharing with you a lot of amazing tips and tricks. So thank you so much everybody, and I will see you again next time. Goodbye.